Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita membuka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wallahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Segala kebesaran, segala keagungan, segala kemuliaan, segala kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia lemah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Maka sudah sepantasnya kita untuk senantiasa sujud, tunduk, patuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam jiwa kita, yang menggenggam hidup kita. Hidup mati kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk menghalanginya. Ketika Allah ingin menjemput kita, ketika Allah ingin memanggil kita, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk menghalanginya. Di masa pandemi corona ini, itu semakin mengingatkan kepada kita semua bahwa kematian itu semakin dekat. Terasa benar bahwa kematian itu sangat dekat sekali. Tiba-tiba kabar tetangga sebelah rumah meninggal. Tiba-tiba terdengar kabar kawan kita meninggal, sahabat kita meninggal, keluarga kita meninggal. Pandemi COVID-19 ini itu adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan manusia agar mau kembali kepada Allah. Cara Allah. Makhluk kecil, ciptaan Allah yang tidak mampu kita untuk mengatasinya. Sudah kita lakukan berbagai macam cara, termasuk di tempat kita ini. Namun ternyata dia tidak turun-turun juga. Malah sekarang cenderung naik lagi katanya. Padahal sudah segala macam upaya, sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah jaga jarak, sudah imunitas tubuh kita sudah kita kuatkan. Imun tubuh kita kuatkan karena katanya corona ini hanya dapat dilawan dengan menguatkan imunitas tubuh kita. Jadi kalau orang diisolasi itu tujuan utamanya supaya diberi imunitas tubuh, diberi vitamin, diberi asupan makanan supaya dengan begitu kuat fisik, kuat tubuhnya, lalu dengan itu dia bisa sembuh dari penyakit corona. Jadi upaya meningkatkan imunitas tubuh dilakukan, namun pada kenyataannya tetap jumlah yang kena corona tidak berkurang, malah bertambah. Tambah terus sampai sekarang. Bahkan sekarang ada lagi katanya yang kena itu tidak ada tanda-tanda, tidak ada ciri-cirinya.
Orang kena corona kelihatannya sehat, gagah, padahal dia kena corona. Apa namanya? Oh, orang tanpa gejala, OTG, orang tanpa gejala. Ada ODP, ada PDP, ada OTG, macam-macam istilahnya kan. Kalau Ortega sate kan. Kali ini OTG, orang tanpa gejala. Lihat ini, kita lihat berbagai macam usaha ditempuh, namun dia belum juga mau sirna. Katanya panas, kalau sudah musim panas masuk, baru dia hilang. Sampai sekarang belum mau panas-panas juga lagi. Masih sudah berapa bulan masih tetap hujan aja masih. Harusnya sudah musim panas nih. Tapi ya. Di Iran panas terus. Tapi banyak lagi ya. Nah, itu di Iran katanya sudah panas terus, banyak juga yang mati karena corona ini. Jadi ada satu hal yang dilupakan oleh kita selama ini ya. Jadi kita hanya memperhatikan bagaimana menguatkan imun tubuh. Imun tubuh yang dikuatkan, tapi ada satu hal yang dilupakan. Apa itu? Iman. Harusnya corona ini kita ingat iman. Di mana-mana digaungkan kuatkan imun tubuh, kuatkan imun tubuh. Lupa kita ingatkan kuatkan iman. Harusnya iman, karena kalau iman kuat, imun itu dia otomatis kuat. Imunitas tubuh itu akan kuat kalau kita punya iman. Kalau orang tidak punya iman, walaupun berbagai macam asupan gizi dimakan, kalau imannya lemah, tetap imunitas tubuhnya lemah juga. Sesungguhnya imunitas tubuh itu bergantung bagaimana iman kita. Kalau iman kita kuat, maka imun tubuh kita itu kuat juga. Makanya Allah katakan orang beriman, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian lemah. Wala takhafu wala tahzanu. Jangan kalian khawatir. Jangan kalian lemah, jangan kalian khawatir, jangan kalian takut. Tidak perlu kita takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu kita lemah, tidak perlu kita cemas. Wala tahzanu, jangan kalian bersusah hati, jangan kalian bersedih hati. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang yang a'la. Antum adalah orang yang di atas, kata Allah. Kapan kita di atas? In kuntum mu'minin. Jika kita orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau ada iman, jangan khawatir. Selama punya iman, jangan takut. Selama punya iman, jangan cemas. Keadaan negara kita saat ini memang betul-betul mengkhawatirkan. Betul-betul mencemaskan ini. Dalam kondisi corona seperti ini, kehidupan semua serba semakin susah. Cari uang susah. Pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana. Di tengah PHK yang bergejolak, orang nganggur, tiba-tiba bensin lah naik pulang, BBM naik lagi, BPJS naik lagi, listrik naik, air naik, cekek semua. Yang turun hujan aja deh. Semuanya naik, yang turun hujan aja. Kalau orang medsos bilang gitu, semua naik, yang turun hujan aja. Di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini, kalau tidak punya iman, itu membuat lemah tubuh itu semakin jadi. Stres, tidak punya uang, tidak punya kerjaan, tidak punya iman, habis. Lemah, imun kita serang penyakit. Tetapi kalau iman kita kuat, insya Allah dia langsung imunitas alamiah itu terjadi. Allah akan menjaga orang yang beriman kepadanya. Maka kita musim kemarau ini perteguh iman. Kunci utama untuk menghadapi corona ini, perteguh iman. Ini yang kurang didengungkan. Jadi bukan sebatas untuk memperkuat imunitas tubuh, tapi yang paling penting lagi dari itu adalah perteguh iman kita. Kuatkan iman kita. Kalau kita iman kuat, kita akan mampu menghadapi segala macam tantangan. Kuncinya di iman. Kalau iman tidak ada, hancur, rusak kita. Negeri kita ini hancur, rusak karena iman. Kalau iman ada, nggak akan ada orang koruptor. Kalau ada iman, kalau punya iman, kalau iman kuat teguh, tidak mungkin orang curang. Tidak mungkin orang curang, orang culas, orang zolim, orang munafik. Itu tidak mungkin muncul kalau negeri kita ini orang yang beriman. Kalau punya iman. Tetapi ketika iman itu sudah hilang, iman itu sudah mulai menepi, lihatlah segala macam musibah, bencana, mara bahaya datang silih berganti, seolah-olah tidak mau hilang dari negeri kita ini. Jadi kalau itu dengungkanlah bagaimana lewat wabah corona ini perkuat iman kita semua. Minimal kalau kita tidak mampu memperkuat iman orang lain, iman kita dan iman keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Minimal kita dan keluarga kita jaga. Di zaman corona ini jaga benar diri kita, keluarga kita itu perkuat imannya. Imun tubuh dijaga,
keamanan dijaga, tapi iman yang paling penting. Jangan sekedar kita imun dan aman aja. Keamanan kita pakai masker, cuci tangan itu kan keamanan, ya kan? Jaga jarak itu aman, ya kan? Imun kita makan vitamin, makan buah-buahan itu. Tapi jangan mengabaikan iman. Padahal yang kunci utamanya adalah iman tadi itu. Jadi tanamkan kekuatan iman di dalam keadaan kondisi virus seperti ini, dalam kondisi keuangan yang semakin sulit, dalam kondisi ekonomi yang semakin berat, maka kunci utama untuk menghadapi adalah kekuatan iman kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah kita akan keluar nanti dari masalah yang kita hadapi. Kita akan tetap kuat, kita akan tetap menang selama kita punya iman. Bapak rahimahullah, Rasulullah mengajarkan satu doa agar kita bisa menguatkan iman kita. Ada satu doa nanti ini, mungkin doa ini bisa diamalkan pagi petang supaya kita diberi Allah satu kekuatan. Dengan doa ini mudah-mudahan iman kita terus bertahan. Mudah-mudahan dengan doa ini iman kita bisa meningkat, bisa bertambah iman kita. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minal qalbi la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika minal qalbi la yakhsha. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Yang pertama. Yang kedua, wa a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, wa a'udzubika minan nafs la yashfa'. Aku berlindung kepadamu dari diri, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, rakus, serakah. Yang keempat, wa a'udzubika minad du'a la yasma'. Aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Sekarang kita perhatikan satu-satu. Pertama, kita minta kepada Allah perlindungan dari Allah untuk dijaga Allah minal qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Karena iman itu kuncinya di hati. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan kepada orang-orang Baduy, kata Allah dalam Al-Qur'an, mereka itu belum beriman tetapi mereka baru Islam saja. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Iman itu tidak masuk ke dalam hatinya, maka tidak akan keluar keimanan. Iman akan masuk ke dalam hati ketika hati kita itu khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita beribadah khusyuk, itu masuk iman. Tapi kalau kita ibadah susah untuk khusyuknya, iman itu pun susah untuk masuknya. Kalau begitu, buatlah hati kita khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Jaga hati kita, jangan sampai dia kotori dengan kebencian, dengan kedengkian, dengan permusuhan, dengan keserakahan, dengan dendam, dengki dan sebagainya. Bersihkan hati kita, dengan hati bersih nanti akan khusyuk itu lahir, akan keluar khusyuk. Orang akan kuat iman kalau dia khusyuk hatinya. Nah, bagaimana orang yang khusyuk hatinya ini? Allah katakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya wa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu sangat berat. Untuk menjadi orang yang bisa bersabar itu kan sangat berat. Untuk orang menjadi orang yang menegakkan salat dengan khusyuk itu sangat berat. Berat kata Allah. Minta tolong kepada dengan sabar dan salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk yang mampu bersabar. Kalau kita ini masih penyangitan, itu tanda kita belum khusyuk lagi. Kenapa nih bawaannya pemarah nih? Kenapa bawaannya sering murka? Penyangitan di orang Banjar tuh. Kenapa? Barangkali karena hati kita yang belum khusyuk. Karena kalau orang hati yang khusyuk, lahir kesabarannya. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah, kata Allah, orang-orang yang menduga. Mereka menduga bahwa mereka akan mulaqu rabbihim, bertemu dengan Tuhannya. Itu orang yang khusyuk itu. Jadi orang yang khusyuk, orang yang hatinya khusyuk, dalam hatinya itu tidak ada yang lain kecuali harapan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah. Mulaqu rabb. Dia liqa, dia bertemu. Dia bertemu dengan Tuhannya, dia bertemu dengan Allah. Itu tanda orang yang khusyuk. Tidak ada keinginan dalam kehidupannya kecuali ingin bertemu Allah. Kalau belum tanya, kita sudah begitu belum? Hati kita sudah ingin ketemu Allah belum? Apakah benar hati kita ini sudah maunya cuma ketemu Allah aja? Atau masih banyak kemauan-kemauan lagi?
Kayaknya terlalu banyak kemauan, termasuk ulun juga. Apabila jual mobil baru lah, banyak-banyak kemauan. Apabila pulang punya rumah yang bagus, apabila bertambah deposito, tambah kaya. Banyak benar keinginan kita. Banyak keinginan kita, banyak kemauan kita, banyak yang kita harapkan. Sementara kata Allah, orang yang hatinya khusyuk itu tidak ada yang dia inginkan kecuali bertemu Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Harapan tertinggi hanya bertemu Allah. Itu orang yang khusyuk. Dalam solatnya dia harapan ketemu Allah, bertemu Allah. Kalau kita beda, dalam solat ketemu dompet. Di mana tadi dompet? Lupa kalau pas dalam solat ketemu dia. Oh iya, di atas lemari. Ketemu dompet dalam lemari. Tidak ketemu Allah, ketemu dompet yang ada. Gitu enggak? Iya, di mana tadi ya? Tuh jam tadi ya. Oh iya, dalam solat ketemu jam. Dalam solat ketemu dompet. Tidak ketemu dengan Allah. Ini orang yang khusyuk itu harapannya adalah bertemu dengan Allah. Ini iman namanya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sungguhnya kepada Allah kita akan kembali. Dia yakin bahwa dia satu saat akan kembali kepada Allah. Kalau orang sadar bahwa dia bertemu Allah, akan ketemu Allah, akan kembali kepada Allah, itu akan nambah terus keimanan. Kunci kekuatan iman itu ada pada kekhusyuan hati kita. Di kunci iman tuh kekhusyuan hati kita. Sama kalau kita menghafal Quran misalnya. Itu kunci hafalan itu ada kekhusyuan hati kita. Kalau kita khusyuk hati kita, insya Allah mudah hafal Quran. Hati kita khusyuk, tenang, fokus, konsentrasi, betul-betul berharap bertemu Allah. Lalu kita mudah menghafal Quran. Kenapa tidak mau hafal-hafal? Karena hati tidak khusyuk. Sambil menghafal pikiran tak melayang kemana-mana. Ingat ini, ingat itu, tidak mau khusyuk hati kita. Dan biasanya yang menyebabkan susah khusyuk itu adalah banyak dosa, banyak maksiat. Orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat, sulit untuk mendapatkan kualitas khusyuk. Di antara sahabat Rasulullah itu yang lama, paling lama menghafal Quran adalah Umar bin Khattab. Dia menghafal Al-Baqarah itu aja 2 tahun setengah. Ya. 2 tahun setengah baru hafal Al-Baqarah. Begitu selesai langsung potong kambing. 2 tahun setengah baru hafal surah Al-Baqarah. Lama dia menghafal Quran, puluhan tahun, 25 tahun mungkin baru selesai 30 juz. Paling lama menghafal Quran. Kenapa? Apa kata barangkali karena aku banyak dosa dulu. Karena dulunya banyak dosa. Karena dulunya banyak maksiat, lalu aku susah untuk menghafal. Tapi alhamdulillah berhasil juga menghafal. Walaupun waktunya panjang lama, tapi akhirnya juga hafal Quran. Nah, kita pun begitulah. Teruslah berjuang sampai sekarang, hafal aja terus. Itu penyebab kita untuk sulit khusyuk dalam beribadah. Barangkali ada dosa dan maksiat yang belum kita selesaikan. Masih ada bayangan-bayangan masa lalu. Kita maka mohon kepada Allah, minta supaya hati kita khusyuk dalam beribadah. Tanda orang yang khusyuk beribadah, mulai harapan hidupnya itu bertemu Allah. Bukan bertemu rumah mewah, bukan bertemu kekayaan, bukan dapat sanjung puji, tapi bertemu dengan Allah. Kalau sudah orang ketemu dengan Allah, maka sifat-sifat Allah akan tercermin dalam dirinya. Allah pengasih, penyayang. Maka orang yang bersama Allah juga sifatnya pengasih, penyayang. Allah itu maha ghafur, maha pengampun, maha pemaaf. Maka orang yang bersama Allah sifatnya juga pemaaf. Allah itu maha penyabar, maha sabar. Maka orang yang bersama Allah juga orang yang sabar. Allah maha adil, maka orang yang bersama Allah juga jadi orang yang adil. Allah maha bijaksana, maka orang yang bersama Allah juga menjadi bijaksana. Nah, ini tanda orang yang sudah mulaqu rabbih, dia sudah ketemu Allah. Sifat-sifat Allah tumbuh subur dalam dirinya. Tumbuh subur sifat Allah, dan itu hati yang khusyuk begitu. Ini yang pertama, minta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika minal qalbi la yakhsha. Yang kedua, wa a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Iman itu akan teguh. Iman itu akan kuat. Iman itu akan bertambah dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surah 58 Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, mengangkat Allah derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya iman bertambah dengan ilmu. Iman menjadi kokoh, menjadi kuat dengan ilmu. Makanya kita perlu belajar. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Maka sangat terang benderang dikatakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah iman.
Itulah ilmu yang bermanfaat. Apabila dengan ilmu itu menambah iman kita kepada Allah. Tugas kita belajar kan begitu. Kenapa kita hadir malam hari ini? Kenapa kita mau belajar seperti ini? Supaya dengan belajar seperti ini, kita belajar Al-Quran, kita belajar Sunnah Rasul. Dengan itu nambah iman, nambah ketakwaan kita, menambah keyakinan kita kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita setelah belajar seperti itu? Apakah setelah belajar itu bertambah iman kita? Ada 3, udah dapat di medsos ini, tapi bagus ini, pesan moralnya bagus. Ada 3 kelompok, 3 tingkatan orang yang belajar ilmu ini. Pertama, setelah orang belajar ilmu, dia jadi sombong. Banyak sekali orang yang belajar ilmu itu namanya ilmu tidak bermanfaat tadi itu, la yanfa, tidak bermanfaat. Kenapa? Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah sombong. Ini tingkatan pertama. Ilmunya hanya untuk nyari salah orang lain aja. Sombong, merasa dirinya yang paling benar, yang lain salah semua. Sombong. Menjustis orang lain, sombong. Menganggap remeh orang lain karena orang lain itu ilmunya rendah, dia ilmunya tinggi, sombong. Banyak orang-orang yang belajar justru semakin bertambah ilmu, makin bertambah sombong, bertambah keras hati. Dan tidak mau lagi dengar orang lain tuh. Sudah tidak bisa lagi dengar perkataan orang lain. Dia hanya minta perkataannya yang didengar. Dia tidak bisa lagi mendengar perkataan orang lain. Kenapa? Merasa sudah berilmu. Ini tingkatan pertama orang belajar itu. Semakin belajar tambah sombong. Na'udzubillah. Tambah keras. Yang kedua, setelah dia belajar, bertambah ilmunya, bertambah rendah hati. Jadi rendah hati dia. Nah, ini bagus nih. Setelah belajar, hilang sombongnya, rendah hati. Tidak ada keangkuhan, tidak ada. Ini yang ilmu yang dirahmati, ini ilmu yang diberkahi Allah ini. Ini ilmu yang berguna. Ilmu itu membuat dia semakin rendah hati. Tidak sombong lagi. Bagus. Ketemu siapa aja rendah hati. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Orang-orang yang rendah hati. Tidak mau membanggakan dirinya. Tidak mau menganggap remeh orang lain. Tidak menganggap rendah orang lain. Menganggap dirinya sama dengan orang lain. Bahkan orang lain lebih mulia dari kita. Bahkan orang lain itu lebih mulia dari kita. Rasulullah sahabat itu menunjukkan sifat rendah hati. Sifat yang tawadu. Rendah hati. Ini orang yang benar belajarnya. Makin dia belajar, semakin rendah hatinya. Yang ketiga yang hebat. Semakin dia belajar, dia semakin sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a min butuni ummahatikum. Aku tidak tahu apa-apa. Sebagaimana bayi yang ketika lahir, min butuni ummahatikum, keluar dari perut ibunya itu, dia merasa la ta'lamuna syai'a, dia tidak tahu apa-apa. Nah, ini orang yang hebat ini. Semakin belajar, dia semakin sadar bahwa dia bodoh. Semakin belajar, semakin bodoh. Semakin belajar, semakin tidak tahu. Wah, ini orang yang tingkatan yang hebat ini. Semakin dia belajar, tahu kalau dia banyak kekurangan. Jadi tidak sempat lagi dia nyari kekurangan orang lain. Semakin dia belajar, astagfirullah, salah aku ya Allah, astagfirullah, bodoh aku ya Allah, astagfirullah, zalim. Semakin dia kezaliman dirinya. Rabbana zalamna. Begitulah para nabi. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku zalim ya Allah. Kami zalim. Nabi aja mengakui kezaliman, mengakui kezulmatan, kegelapan, mengakui kebodohan diri. Itu para nabi aja begitu. Sampai dinukilkan Quran dalam doa dalam Quran itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan doa Nabi. Menyadari kezaliman dirinya. Ini orang yang benar belajar. Kalau begitu, jadikan setiap kita belajar itu menambah ilmu, tidak sekedar bertambah pengetahuan wawasan kita, namun yang terpenting lagi bertambah rendah hati kita. Lebih hebat lagi, semakin kita belajar, semakin kita tahu kita bodoh. Lalu berkata belajar terus. Karena kalau semakin belajar kita tahu bodoh, kita pasti belajar terus kalau begitu. Utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntut ilmu dari ayunan sampai masuk liang lahat. Kenapa? Dia tidak pernah berhenti belajar karena dia sadar dia belum tahu apa-apa. Dan Allah sangat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Sangat dia muliakan oleh Allah. Mungkin pian dengar cerita di medsos nih. Mungkin pernah, barangkali ada di antara pian sudah dengar ceritanya. Di Damaskus, daerah Timur Tengah, ada satu pekuburan di sana, namanya pekuburan Dahdah. Di sana biasanya dimakamkan, dikuburkan para wali Allah, para syuhada, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, itu dikuburkan di pekuburan namanya Dahdah, terkenal di Damaskus. Ada seorang penggali kubur yang kerja di pekuburan Dahdah. Suatu saat dia didatangi oleh seorang ibu, lalu ibu tadi minta digalikan kubur.
Digalikanlah kubur oleh si penggali kubur tadi. Tidak lama kemudian si ibu tadi datang kembali membawa jenazah dengan beberapa orang laki-laki yang membawa jenazah. Hanya beberapa orang saja yang mengantar. Tidak ramai yang mengantar jenazah tadi. Hanya beberapa orang laki-laki saja bersama si ibu. Kemudian ketika jenazah tadi mau diturunkan ke liang lahat, ini kejadian unik yang dilihat oleh penggali kubur tadi. Lalu dalam penglihatan si penggali kubur, dia melihat tiba-tiba kuburan itu berubah menjadi taman surga. Ini cerita nyata. Ini bukan cerita khayalan, ini cerita nyata. Cerita nyata di Damaskus. Tiba-tiba kuburan tadi berubah menjadi taman surga. Lalu datang 2 orang penunggang kuda membawa jenazah laki-laki tadi. Si penggali kubur pingsan. Menyaksikan itu pingsan nih, karena belum pernah dia lihat peristiwa seperti itu. Pingsan dia. Nah, lalu setelah disadar ditanya orang, "Bapak tadi kenapa pingsan?" Nah, ini kata penggali kubur, "Tadi aku menyaksikan begini. Lalu kata orang-orang, "Ini bapak ini halusinasi nih. Ini halusinasi." Tidak ada yang percaya dengan ceritanya. Padahal itu betul-betul fakta ceritanya. Tidak lama kemudian, sebulan berikutnya, ibu tadi datang lagi, minta galikan kubur lagi. Digalikan lagi si penggali kubur. Datang lagi si ibu tadi membawa jenazah dengan beberapa orang yang mengantarkan. Begitu mayat tadi mau diturunkan ke liang lahat, tiba-tiba dalam penglihatan penggali kubur sama peristiwanya seperti sebulan lalu. Kuburan tadi berubah menjadi taman surga yang indah. Lalu jenazah tadi dijemput oleh 2 orang penunggang kuda membawanya. Teman, cuma kali ini penggali kubur tidak pingsan. Dia saksikan, dia tutup lubang kuburnya. Setelah itu dia kejar si ibu. Ditanyanya, "Ibu, saya mau bertanya, Bu. Yang 2 orang itu siapa? Yang 2 orang tadi siapa dan apa amalannya?" Kata ibu tadi, 2 orang itu anak saya. Yang 2 orang itu yang sebulan lalu yang sekarang baru meninggal itu adalah anak saya. Apa amalannya, Bu? Kata ibu tadi, yang pertama itu adalah anak saya yang sepanjang hidupnya sampai meninggalnya, hidupnya dalam menuntut ilmu agama. Tidak main-main seperti ini. Dia belajar Al-Quran, dia belajar sunnah, dia menghafal Quran, dia menghafal hadis. Hidupnya belajar ilmu agama. Sepanjang hidupnya sampai hayatnya, dia hanya kerjanya belajar ilmu agama. Lihat mulianya orang yang menuntut ilmu agama. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara, kita tidak boleh berhenti belajar ini. Tidak boleh berhenti belajar karena tua. Ayo belajar terus. Belajar baca Quran, belajar terus. Di sini kita buat program malam Kamis. Ayo, jangan sampai nanti kita mati belum bisa ngaji lagi. Jangan sampai ketika dijemput Allah kita belum bisa membaca Quran. Nauzubillah. Ayo belajar. Mumpung masih hidup, mumpung dipanggil oleh Allah, waktu ada, masih sehat, tuh datang setiap malam Kamis. Di sini kami belajar Quran. Siapa yang mau belajar ikuti. Tadi lihat itu luar biasanya keberkahan, luar biasanya hadiah istimewa buat orang-orang yang belajar ilmu agama. Kuburan menjadi taman surga. Maka ada hadis mengatakan majelis ilmu raudhatun minal jannah. Majelis ilmu adalah taman-taman surga. Di muka bumi ini adalah majelis ilmu. Terus ditanya lagi, terus kalau yang kedua siapa? Kata ibu, yang kedua juga anak saya. Apa amalannya? Apa kerjanya? Dia hanya seorang tukang kayu. Nah, tukang kayu. Kaget penggali kuburnya, kayak apa pulang ceritanya nih. Tukang kayu bisa sama seperti yang pertama. Dia hanya seorang tukang kayu. Tetapi seluruh biaya sekolah adiknya itu, biaya sekolah saudaranya selama dia menuntut ilmu, yang mengongkosi, yang membiayai adalah kakaknya yang kerjanya sebagai tukang kayu tadi. Ini artinya apa nih? Orang yang belajar dengan orang yang memudahkan orang untuk belajar sama. Orang menghafal Quran, pian tidak sempat hafal Quran, tapi pian membantu memudahkan orang lain menghafal Quran. Pian belikan Quran misalnya, pian bantu dana, pian kirimkan beras, pian siapkan tempat orang belajar. Itu dapat hal yang sama, dapat kebaikan yang sama dengan orang yang menghafal Quran tadi. Jadi kalau kita tidak punya kesempatan menghafal Quran, minimal permudah orang lain untuk menghafal Quran. Mudahkan, Masya Allah, supaya nanti kita dimudahkan oleh Allah juga. Nah, ini mulianya orang yang menuntut ilmu. Oleh sebab itu, iman itu bertambah dengan ilmu. Maka berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa. Berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak orang menuntut ilmu tapi tidak ada gunanya ilmunya. Kenapa? Tidak nambah iman, tidak nambah kebaikan, tidak menambah ketakwaan. Untuk apa kita belajar untuk ilmu kalau tidak menambah iman kita? Untuk apa kita belajar ilmu pengetahuan yang luas kalau tidak menambah akhlak semakin mulia? Maka berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga,
Allahumma inni a'udzubika minan nafs la yashfa. Berlindung kepada Allah dari diri yang tidak pernah merasa kenyang. La yashfa. Tidak pernah kenyang, serakah, rakusnya manusia ini. Makanya kata Rasulullah tuh, kalau seandainya manusia ini dikasih 2 lembah emas, 2 lembah emas isinya tuh emas semua, dia minta yang ketiganya lagi. La yashfa, tidak pernah merasa kenyang. Ada manusia yang seperti itu. Serakahnya luar biasa. Tidak mau lagi berbagi dengan orang lain. Kalau sudah orang itu tidak pernah merasa kenyang, serakah luar biasa, maka dia akan halalkan segala macam cara untuk dia mendapatkan keinginan dunianya. Dia mencuri, dia membunuh, dia koruptor, dia menipu, dia curang. Apapun dia lakukan untuk dia mendapatkan harta dunia tadi. Dapat kekuasaan, dapat harta kekayaan, apapun dia lakukannya. Bahkan dia melakukan keburukan di tengah kesulitan orang lain. Di zaman corona ini banyak orang-orang yang mengambil kesempatan, mengambil keuntungan di tengah kesulitan. Orang sulit, orang susah, ada ya orang-orang yang usil itu, yang orang-orang jahat itu mengambil kesempatan. Masuk rumah sakit, tanda tangan, corona. Ada orang kada corona. Karena kalau corona misalnya itu dibilang corona, ganal dapatnya. Biayanya besar, banyak untungnya. Ada yang nakal seperti itu. Padahal orang tidak corona. Cuma dipadahkan corona supaya apa? Dapat untung banyak. Nah, ini kan orang-orang yang mencari kesempatan di tengah kesulitan orang lain. Bagaimanapun caranya, asal masuk, tanda tangan. Pernyataan corona. Nah, kalau tidak mau bawa. Ada orang-orang yang seperti itu. Walaupun tidak semua, tapi ada yang mengambil keuntungan, kesempatan di tengah-tengah kesulitan. Kenapa tuh? Serakah tadi. Kalau sudah orang serakah begitu. Ya, orang mau mati aja masih sempat gitu. Ya kalau ini sudah tidak bisa lagi Pak sombong. Ini padahal sudah orang sudah mati sudah. Ada film gitu tuh. Orang itu sudah mati padahal. Tapi orang ini pengen tahu kayak apa orang-orang dokter segala macam nih. Bawanya tolong Pak nih. Padahal dia sudah mati nih. Wah, dokter pun pura-pura nolong. Wah, padahal sudah mati nih. Ini bisa ditolong, bisa diobati, tapi biayanya besar. Berapa? Sekian ratus miliar. Silakan Pak. Wah, pura-pura lah. Padahal sudah mati sudah. Ya kan? Padahal sudah mati. Kisah-kisahnya menolong supaya dapat uang banyak. Ada orang-orang yang seperti itu, yang mengambil keuntungan di tengah-tengah kesulitan. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang tidak pernah merasa kenyang, orang yang merasa lapar. Para koruptor itu adalah orang-orang yang dirinya tidak pernah merasa kenyang. Wa a'udzubika minan nafs la yashfa'. Itu bagus tuh. Para koruptor itu berdoa gitu. Minta perlindungan dari Allah dari diri yang tidak pernah merasa kenyang. Supaya jangan koruptor lagi dia. Supaya jangan makan uang rakyat. Nipu rakyat. Banyak begitu. Banyak orang-orang yang begitu tuh. Pejabat seperti itu. Tidak semuanya, tapi banyak sekali yang seperti itu. Memakan uang, memeras rakyat, diperas habis-habisan kita nih. Sekarang ini kelihatan kayak diperas habis-habisan kan. Habis semuanya kita, suruh naik semua kan, diperas habis-habisin kita. Sampai tidak berdarah lagi sudah. Pasrah aja sudah. Kita mau bilang apa lagi? Inilah dia resiko dari yang kita pilih sendiri. Karena kita pilih cara bernegara yang seperti ini, ya inilah hasilnya. Lahir pemimpin-pemimpin yang curang, lahir pemimpin-pemimpin yang culas, lahir pemimpin-pemimpin yang koruptor, yang munafik, yang bertopeng kebaikan. Kalau bicara hebat semua, tapi di balik kata-katanya tuh dia mengambil keuntungan di tengah-tengah kesulitan. Corona ini dimanfaatkan. Memang ada dia, tapi di tengah-tengah itu ada yang mencari kesempatan untuk mencari keuntungan, untuk koruptor. Kemana duit triliunan tuh, ratusan triliun. Kemana duit tuh? Ini pengalaman ulun kalau anak boleh main ke Jambi, anak periksa rapid test. Normalnya bayar 200, apa 2,5 ya. Tapi karena kita ini terdesak, tolonglah Pak Bu, ini kita mau cepat, ulun ada musibah. Bisa ya Pak, kita bantu. Tuntung setumat hari ini juga tuntung jar, tapi 400. Nah, ada orang kesehatan, ayo jangan apa Pak, ayo Pak buatkan Pak, bayar. Harusnya gratis itu. Karena kita manusia itu kan apa namanya jar orang itu kan ada kemungkinan buruknya kita langsung diisolasi. Cuma berserah sama Allah aja. Pas begitu diperiksa, wapian Pak positif Pak, apa namanya reaktif. Nah ditahan orang kita isolasi. Sudah kau balik kampung, duit sudah keluar, masuk pulang isolasi. Bayangkan tuh, dia mencari keuntungan di tengah kesulitan. Normalnya 200, 2,5, tapi kalau hendak lakas bayar 400. Ada orang begitu. Jahat enggak manusia nih? Kalau enggak punya iman, jahat orang nih.
Orang kalau tidak punya iman itu jahat. Sampai pulang bendara kalau bawa tas bagasi pada Bang Ocen. Gas ulun bawa 10 kilo, kan nyata 7 kilo kalau. Kan kelebihan 3 kilo kalau. Suruh bayar 10 kilo. Kelebihan itu kan sekilonya 44.000. Ulun kira bayar 3 kilo aja kelebihan tadi itu. Berarti kan 44.000, anggap 40.000 kali 3, 120.000. Rupanya langsung bayar 10 kilonya itu. Bayar pulang keluar uang 440.000. Kasih aja. Masya Allah, inilah negeriku. Ini pengalaman kita sendiri. Harusnya kalau memang lebih 3 kilo, kalau bayar dia kelebihan 3 kilo itu. Pada kau apa? Jadi harus bayar 10 kilo. Maka lebihnya 3 kilo. Memang begitu aturannya. Ngeri enggak nih? Orang-orang yang cari keuntungan di tengah kesulitan orang lain. Untung kita masih ada duit. Kalau pas kada berduit kayak apa? Tinggal aja tas di Jakarta. Kalau maka ada orang yang hamuk. Kalau dihamburkannya bajunya di bandara sana. Dihamburkannya. Ambil dia semuanya. Sekian juta bayarnya. Lebih 3 kilo, 10 kilo. Bayar 440.000. Na'udzubillah. Kejam manusianya kalau tidak punya iman. Nah, makanya kita mintalah kepada Allah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai jadi orang yang serakah. Yang keempat yang paling bahaya. Wa a'udzubika minad du'a la yasma. Berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar lagi. Sudah apabila doa sudah tidak didengar oleh Allah lagi, itu kita sudah tidak punya harapan dalam hidup lagi dah. Bagus kita mati aja. Bagus mati aja. Kalau sudah doa tidak didengar lagi oleh Allah, itu tidak punya arti kita hidup di muka bumi ini. Untuk apa kita hidup kalau doa tidak didengar lagi? Tidak tahu kita negeri Indonesia-nya. Didengar tak mesti doa kita nih. Moga-moga doa kita masih didengar, diijabah oleh Allah. Kalau doa sudah tidak terdengar lagi, ini sudah kiamat, sudah kita. Bagus kita segera meninggal dunia aja lah. Kalau seandainya doa itu sudah tidak didengar lagi oleh Allah. Ini kata Rasulullah. Minta hati dari penyakit yang tidak khusyuk tadi. Minal qalbi la yakhsha. Minta perlindungan kepada Allah. Minal ilmi la yanfa'. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Minta perlindungan dari nafs la yashfa'. Dari diri yang tidak pernah kenyang. Yang keempat, yang perlu kita jaga benar, berlindung dari Allah dari doa yang tidak didengar. Karena kalau sudah doa tidak didengar, kita tidak punya harapan lagi. Kalau yang lain masih punya harapan, tidak punya uang, masih punya harapan. Kita sakit, punya harapan sehat, masih ada. Selama doa didengar. Kita masih buruk, masih punya harapan. Selama doa masih dengar. Tetapi kalau sudah doa tidak didengar, apalagi harapan kita? Kita mau berharap apa lagi? Kalau sudah doa kita tidak didengar lagi oleh Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan malam hari ini nambah iman. Menambah iman, memperteguh iman kita dan menambah kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua hati yang khusyuk dalam beribadah. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jaga hati kita, diri kita dari keserakahan, dan kita mohon supaya berdoa-doa kita masih didengar, masih diijabah oleh Allah. Dan itu janji Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau abdi-abdi bertanya tentang katakan aku dekat, kata Allah, akan aku ijabah doa-doanya, akan aku kabulkan doa-doanya. Falyastajibu li, tapi ada syaratnya kata Allah, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Doa itu dikabulkan kalau kita punya iman. Jadi doa akan didengar selama kita punya iman. Kalau iman sudah tidak ada lagi, tidak ada harapan doa didengar. Nah, karena itu perkuat iman kita. Buat dengan wabah corona ini iman semakin kuat, ketakwaan kita semakin bertambah. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.